Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Channel Rian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas Q&A seputar usaha konter. Kali ini saya ditemani oleh istri saya nih teman-teman. Nah jadi biar teman-teman itu nggak bosen gitu ya ngelihat saya mulu. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu dengan istri tercinta saya nih ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sudah saya umumkan ya, waktu itu udah saya umumkan di tab komunitas yang ingin bertanya seputar usaha konter. Dan mohon maaf apabila baru sekarang saya baru menjawab pertanyaan ini ya, karena saya sibuk mengurus anak nih berdua ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan lanjut saja untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di tab komunitas saya. Oke, simak terus. Sebelum memulai ke video selanjutnya, bantu channel saya yang satu ya, yaitu Mancing Gabrukan. Bantu tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari siapa sayang? Dari hamba pujaan. Kalau belum sanggup sewa ruko, potensial nggak buka konter pakai mini kontainer gitu? Oh, jadi pertanyaan ini yaitu dari siapa tadi? Hamba pujaan. Hamba pujaan. Kalau belum apa tadi? Kalau belum sanggup sewa ruko, potensial gak pakai mini kontainer gitu. Kalau menurut saya sih ya, kalau mini kontainer itu kan kita juga mengeluarkan modal. Otomatis kita memerlukan modal yang banyak. Kalau menurut saya nih, waktu pertama saya merintis, menurut saya pribadi, kalau misalnya kita belum ada modal gitu, kita bisa melakukan di depan rumah aja dulu, atau di teras-teras rumah. Itu lebih mengirit modal kita ya teman-teman. Apabila sudah berjalan 6 bulan dan sudah mendapatkan ilmunya, baru kita melakukan sewa ruko atau sewa kontainer mini gitu. Nah, lanjut yang kedua. Dari Yulian Boa. Aksesoris apa saja bang yang terpenting buat pemula? Soalnya saya baru rencana buka konter. Nah, oke teman-teman, jadi pertanyaan yang kedua ini sering sekali saya buat konten-konten, pastinya ada di video saya ya teman-teman. Nah, jadi di sini akan saya jelasin lagi untuk aksesoris apa yang terpenting buat pemula, khususnya yang ingin memulai usaha konter. Nah, jadi waktu pertama kali itu saya membuka usaha konter itu tahun 2017. Dulu itu voucher internet atau perdana internet belum terlalu booming ya teman-teman. Makanya saya menyediakan aksesoris handphone saja, yaitu berupa kabel data dan juga charger dan juga headset dan juga power bank, kabel data, pala charger. Nah, jadi hanya 6 itu saja yang terpenting. Sedangkan kalau untuk tempered glass, untuk soft case atau speaker Bluetooth itu kalian jangan stok ya teman-teman. Karena kalau seperti musik box, tempered glass, soft case itu menurut saya itu barang-barang yang perputarannya sangat lama sekali, dan otomatis nanti aksesoris kita itu modalnya akan terpendam di situ. Nah, lanjut yang ketiga. Faiz Farisi. Pernah nggak dapat pelanggan aneh yang ketika beli tidak bayar langsung kabur? Dan bagaimana bang cara menyikapi orang yang berhutang? Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjawab lagi dari pertanyaan Faiz Farisi. Pernah nggak dapat pelanggan aneh yang ketika beli langsung kabur? Nah, kalau menurut saya ini hal yang konyol ya teman-teman. Kalau saya ya alhamdulillah belum pernah sih ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari pertanyaan Bang Faiz ini mungkin sudah pernah ngalami gitu ya, makanya dia membuat pertanyaan seperti ini. Kalau di counter saya alhamdulillah ya belum ada, karena ini menurut saya ya konyol juga gitu. Masa orang beli tapi langsung kabur. Kalau misalnya saya mengalami kayak gitu ya saya kasihin aja. Mungkin dia emang nggak bawa uang, mungkin dia sangat butuh tapi uangnya tidak cukup. Nah, intinya kita harus sedekah saja lah, anggap saja itu sedekah.
Nah, ini juga ada terusannya. Bagaimana cara menyikapi orang yang berhutang? Gimana ya? Saya juga bingung sih jawabnya. Kalau menurut saya itu ya setiap usaha itu pasti ada saja yang berhutang ya teman-teman. Nah, dan cara menyikapinya itu ya kita harus dari diri sendiri, yaitu kita harus bersikap tegas dan kita harus memberikan tempo atau waktu terhadap si penghutang tersebut itu. Contohnya waktu yang kita kasih ke penghutang itu 3 hari. Kalau 3 hari itu nggak dibayar, kita harus tagih terus menerus. Kalau memang sudah ditagih tidak bayar juga, itu orang kebangetan. Harus ditagih marah, giliran ngutang cepet. Nah ya namanya kita usaha kan pasti ada saja lah ya. Nah jadi itu nggak usah dipikirkan banget, anggap aja kalau misalnya dia tidak bayar ya sedekah. Itu juga menurut saya buat pahala nanti di akhirat nanti. Nah oke teman-teman, jadi itu pertanyaan dari Faiz Farisi. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan ya Bang Faiz. Lanjut pertanyaan yang keempat dari Diki Hermawan. Bang, belajar servis HP di mana, Bang? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari Diki Hermawan. Bang Diki, dimanapun Anda berada, akan saya jawab pertanyaan ini ya Bang Diki. Bang, belajar servis HP di mana? Kalau untuk belajar servis HP itu saya tidak belajar ya Bang, Otodidak. melainkan saya otodidak. Saya so tahu aja lewat Melalui YouTube. Benar yang istri saya bilang. Saya itu So melalui YouTube so tahu. Dulu saja saya dikatain mulu nih sama istri saya nih. So tahu banget sih bongkar-bongkar HP, kalau HP orang rusak mau ganti. Nah, dari situ saya dapat pelajaran dan dari situ saya dapat tantangan. Bagaimana caranya saya membongkar HP itu biar tidak rusak dan saya itu bisa mendapatkan ilmunya. Nah, jadi pertanyaan ini yang saya jawab, pertanyaan dari Bang Diki Hermawan itu, saya tidak belajar servis HP, melainkan saya hanya ngeliat tutor YouTube. Jadi jika teman-teman ingin tahu, silakan saja. Sekarang di YouTube sangat banyak sekali tentang tutor YouTube tentang servis handphone, dan disitulah saya mencari ilmunya. Akan tetapi ilmu yang saya dapatkan itu belum terlalu banyak dan belum terlalu dalam, karena itu hanya dasar-dasarnya saja. Kalau menurut saya itu orangnya kalau belajar pengen tahu juga. Kalau belajar itu tanpa ada gurunya itu saya kurang paham. Jadi kalau hanya lewat nonton itu saya kurang begitu paham. Materi aja nggak cukup gitu. Iya, hanya materi saja, harus langsung praktek. Tapi ya saya juga sambil belajar dan saya mencari teman-teman yang servis HP di daerah saya, dan saya ingin sekali belajar dengan mereka agar ilmu saya itu bisa lebih dalam lagi dan saya bisa memperbaiki HP yang mati ke hidup lagi. dan juga HP misalnya yang konslet bisa saya cari alur-alurnya. Kalau untuk cari-cari jalur begitu ya jujur saya kurang bisa, nggak bisa gitu, saya nggak sanggup. Nah oke teman-teman, jadi itu pertanyaan dari Bang Diki. Terima kasih Bang Diki sudah bertanya di channel saya ini. Oke, ini pertanyaan yang terakhir dan akan kita lanjut lagi di part 2 ya. Ini dari Bang Raffi Arif Bilah. Dengan modal 1 juta, apa yang terpenting membuat usaha counter? Nah, oke teman-teman, jadi ini pertanyaan dari Bang Raffi Arif Bilah. Dengan modal 1 juta, apa yang terpenting membuka usaha counter? Nah, kalau menurut saya itu yang paling penting itu counter itu yaitu menjual pulsa, token listrik, dan juga pembayaran lainnya. Jadi kalau menurut saya itu kalau modal 1 juta itu kita harus mencari server pulsa yang benar-benar baik dan benar-benar terpercaya. Jadi misalnya kita punya uang 1 juta, 500 ribunya itu kita untuk top up saldo, dan yang 500 ribunya itu beli aksesoris.
Nah, aksesoris yang terpenting-penting yang sudah tadi saya sebutkan di pertanyaan yang nomor 2. Nah, jadi untuk Siapa tadi? mohon maaf nih teman-teman. Bang Untuk Raffi. Bang Raffi ya. Bang Raffi, jadi itulah pertanyaannya. Jadi ya kalau misalnya kita mau membuka usaha konter itu, kalau kita nggak nekat itu kita nggak bakalan jalan. Dan pesan dari saya nih ya teman-teman, segala sesuatu yang hanya dipikirkan tanpa dilakukan tidak akan tercapai. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan ntar gue kalau buka konter gue bangkrut gak ya, gue bisa gak ya. Kalau mikirin gitu mulu kita nggak bakalan jalan teman-teman. Nah, saran dari saya, lakukan. Jalankan. Nah, ibarat kata kalau misalnya kita gagal, anggap aja itu hanya pengalaman. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dan ini yang terakhir, akan kita lanjut lagi untuk di part 2-nya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dijawabnya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya lagi nih ya. Maaf sebesar-besarnya saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.